Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video ini, kita akan belajar bersama mengenai materi tenaga endogen. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tenaga endogen. Tenaga endogen ini merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang sifatnya membangun permukaan bumi. Endo berarti dari dalam bumi, sifatnya membangun atau membentuk permukaan bumi. Ada 3 tenaga endogen. Yang pertama adalah tektonisme, yang kedua seisme, dan yang ketiga adalah vulkanisme. Apa itu tektonisme? Tektonisme merupakan perubahan letak dan kedudukan kulit bumi. Kemudian seisme berkaitan dengan gempa bumi. Jadi kita juga akan membahas tentang bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi, apa saja jenis-jenisnya. Dan yang terakhir itu adalah vulkanisme. Kita akan membahas tentang gunung api. Tetapi untuk video kali ini kita akan memfokuskan pada tenaga endogen di tektonisme, yaitu perubahan letak dan juga kedudukan kulit. Tektonisme adalah proses perubahan letak atau bentuk kulit bumi. Perubahan letak ya, ataupun bentuknya. Nah, di mana pada proses tektonisme ini diakibatkan oleh pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah. Teman pintar bisa lihat gambar yang ada di layar ya. Itu merupakan salah satu akibat dari tenaga endogen tektonisme. Tektonisme dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu adanya gerak atau tenaga epirogenetik, yang kedua ada orogenetik. Epirogenetik ada 2 juga, yang pertama positif dan yang kedua negatif. Sedangkan orogenetik ada 3, yaitu lipatan, patahan, dan juga kekar. Oke, kita langsung masuk ke gerak yang pertama yaitu epirogenetik. Merupakan proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi dengan arah vertikal, yaitu atas bawah pada daerah yang luas dan waktu yang lama. Tenaga dari dalam bumi arahnya vertikal, yaitu hanya atas bawah, daerahnya sangat luas dan juga waktunya sangat lama. Itu adalah epirogenetik. Contoh dari epirogenetik yang pertama yaitu adalah epirogenetik positif. Pergerakan turunnya daratan, sehingga seolah-olah permukaan air laut itu naik. Contohnya ada di Kepulauan Banda, Teluk Hudson di Kanada, dan juga Laut Mati, di mana pada daerah tersebut daratannya itu turun, mengalami penurunan. Sehingga masyarakat atau manusia secara awam ini akan menganggap bahwasanya air lautnya itu yang akan naik. Nah, ini adalah epirogenetik positif. Teman pintar bisa lihat di gambar ya, untuk contohnya. Contoh visualisasinya maksudnya. Yang kedua adalah epirogenetik negatif, yaitu pergerakan naiknya daratan, sehingga permukaan air laut terlihat turun. Contohnya ada di mana saja, yaitu ada di Pulau Buton, pantai selatan timur, dan juga pantai Afrika Selatan. Untuk gerak ini, daratan ya, yang naik dan juga turun sebenarnya, itu terjadi dalam waktu yang sangat lama dan juga daerah yang sangat luas, sehingga biasanya manusia itu tidak akan menyadarinya secara langsung. Selanjutnya adalah gerak orogenetik, yaitu pergerakan permukaan bumi baik secara vertikal maupun horizontal yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Nah, di sini vertikal dan juga horizontal, waktunya sangat cepat, wilayahnya sempit. Itu adalah orogenetik. Yang pertama adalah orogenetik, yaitu lipatan atau kerutan atau fold. Lipatan merupakan bentuk muka bumi yang terjadi akibat tekanan vertikal dan juga horizontal pada kulit bumi yang lentur atau elastis. Yang kedua, ada patahan atau sesar atau faults. Bentuk muka bumi yang terjadi akibat tekanan secara vertikal dan horizontal pada permukaan atau kulit bumi yang
kaku atau keras. Nah, kalau lipatan tadi, ketika mengalami tekanan secara horizontal maupun vertikal, itu akan lentur elastis sehingga bentuknya seperti pegunungan ya, melipat. Tetapi ketika permukaan buminya itu kaku atau keras, ketika mengalami tekanan, baik itu secara vertikal maupun horizontal, akan mengalami patahan, bentuknya akan patah. Selanjutnya adalah rekahan atau retakan atau kekar atau nama lainnya adalah joint. Retakan pada batuan atau permukaan bumi yang sisi-sisinya tidak mengalami pergerakan. Kalau lipatan tadi mengalami perubahan bentuk dan juga pergerakan, begitu juga dengan patahan. Tetapi kalau retakan itu tidak mengalami gerak, tidak bergerak, hanya retak saja. Oke, kita bahas secara detail. Adalah lipatan atau kerutan atau fault. Lipatan merupakan bentuk muka bumi yang terjadi karena tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang lentur dan juga elastis. Kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian lipatan. Yang pertama adalah syncline atau lembah lipatan. Lembah lipatan itu ya bagian yang di bawah ya, bagian bawahnya. Antikline atau antiklinal itu adalah puncak lipatannya, bagian atasnya. Dan ada limb atau sayap atau lengan lipatan, bagian yang miringnya. Ini adalah beberapa contoh bentuk lipatan yang terjadi di kehidupan secara nyata. Bentuknya seperti pegunungan ya. Adanya lembah dan juga ada puncaknya itu lipatan. Dan ciri khasnya itu pasti ada limbnya atau sayapnya, sayap lipatan. Kemudian kita harus juga mempelajari tentang jenis-jenis lipatan. Ada 6 secara umum. Yang pertama adalah lipatan tegak. Terjadi karena kekuatan pendorong dari kanan dan kirinya itu sama. Ketika pendorong kanan kiri sama, maka lipatan tersebut hanya akan membentuk pergerakan secara vertikal ya. Membentuk adanya puncak dan juga adanya lembah. Dan untuk sudutnya itu sama. Kemudian ada lipatan miring, kekuatan pendorong salah satu sisi lebih besar. Ketika salah satu sisi lebih besar, maka akan mengalami lipatan yang lebih miring untuk sudutnya. Kemudian ada lipatan menggantung, sama seperti lipatan miring, tetapi ini adalah tingkatan lebih lanjutnya, di mana dorongan terus-menerus dari satu sisi. Kemudian ada isoklinal. Nah, isoklinal ini merupakan kekuatan dari dua sisi sama dan menekan secara terus-menerus. Kelanjutan dari lipatan tegak. Kalau lipatan tegak itu tidak terjadi secara terus-menerus, tetapi kalau isoklinal itu terjadi secara terus-menerus. Ketika terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi lipatan dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada lipatan rebah, kekuatan dorong melintang hanya dari satu sisi saja. Nah, bisa teman pintar pahami bahwasanya urutannya, pertama itu dari lipatan miring, kemudian selalu ditekan atau terus ditekan menjadi lipatan menggantung, sudutnya sudah cukup miring ya, sangat miring. Kemudian lipatan rebah yang sudah sangat miring, bahkan sudah rebah. Kemudian lipatan sesar sungkup atau overthrust, lipatan rebah tingkat lanjut. Nah, di mana di sini tekanan makin kuat dan menyebabkan adanya retakan. Ketika sudah adanya retakan, maka permukaan bumi tersebut atau kulitnya itu sudah tidak elastis lagi, sehingga akan mengalami yang namanya patahan. Seperti itu. Jadi lipatan juga bisa mengakibatkan terjadinya patahan. Dari miring, kemudian menggantung, terus ditekan, akhirnya rebah, kemudian ditekan lagi menjadi overthrust ya, atau sesar sungkup. Selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu adanya patahan atau sesar atau fault. Fault atau patahan ini merupakan bentuk muka bumi yang terjadi akibat tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang keras atau kaku. Kalau lipatan tadi awalnya elastis, kalau yang sesar ini sudah memang kulit bumi itu kaku. Kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian dari patahan. Yang pertama adanya horst, yaitu puncak patahan. Kemudian ada graben atau sleng, lembahnya.
Kemudian ada fault scrap atau gawir. Nah, itu adalah lerengnya atau bidang sesarnya. Ada atap sesar atau hanging wall, bagian patahan yang terletak di atas bidang sesar. Kemudian ada alas sesar atau footwall, bagian patahan yang terletak di bawah bidang sesar. Untuk contohnya, dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ini. Adanya patahan ya. Bentuknya ya patah. Beda dengan yang lipatan. Kalau lipatan tadi bentuknya seperti pegunungan. Kalau yang patahan seperti ya patah, seperti meja yang patah seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis patahan, yang pertama ada sesar normal atau normal fault. Jika atap sesar atau hanging wall-nya turun. Nah, ini patahan yang normal. Hanging wall-nya yang turun. Kemudian ada sesar naik atau reverse fault. Jika atap sesar atau hanging wall-nya naik. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya atapnya menggantung. Kalau yang normal itu atapnya turun. Kalau yang naik atapnya menggantung, bisa ada gantungannya. Kemudian ada sesar oblique, yaitu gabungan dari deep slip fault, yaitu sesar naik turun ya, tadi normal fault dan juga reserve fault, dan juga strike slip fault atau sesar mendatar. Di mana oblique ini gambarnya seperti yang ada di layar ya. Hampir sama seperti normal fault maupun reserve fault, adanya patahan dari atas ke bawah, tetapi di sini juga mengalami pergerakan ke samping. Ya, mengalami pergerakan ke samping. Jadi tidak hanya patah atas bawah saja, tetapi juga bergerak ke samping. Itu adalah oblique. Kemudian ada sesar mendatar atau strike fault. Di sini ada dua, yaitu bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Kalau yang bergerak ke kanan itu namanya ada dextral, sedangkan untuk yang bergerak ke kiri itu namanya sinistral. Seperti itu. Kalau yang normal fault dan juga reverse fault itu hanya deep slip fault, yaitu sesar naik turun, patahnya naik turun. Kemudian kalau strike slip fault itu sesar yang bergerak ke samping kanan kiri. Sedangkan kalau oblique itu adalah gabungan dari sesar naik turun dan juga bergerak ke kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu ada retakan atau rekahan atau joint. Retakan pada batuan permukaan bumi yang sisi-sisinya tidak mengalami pergerakan. Jadi posisinya tetap, hanya saja mengalami perubahan bentuk atau retak saja. Nah, ini contoh dari rekahan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada pergerakan, hanya berubah. Kita masuk ke jenis-jenis dari kekar. Yang pertama berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah kekar tiang, yaitu columnar joint. Kekar tiang terbentuk akibat pendinginan pada batuan beku. Biasanya adalah batuan beku basalt. Nah, ciri khas dari kekar tiang ya bentuknya seperti tiang. Ini adalah kekar tiang. Kemudian ada kekar lembaran atau sitting joint. Kekar lembaran mempunyai bidang kekar yang sejajar dengan permukaan tanah. Kekar ini terbentuk akibat penghilangan beban batuan karena erosi, biasanya berkaitan dengan erosi. Nah, bentuknya ya lembaran seperti kertas ya. Kemudian ada kekar tektonik atau tectonic joint. Kekar tektonik terbentuk akibat adanya gaya tektonik, biasanya seperti rekahan-rekahan biasa saja, rekahan kecil. Nah, ini cukup berbeda ya, gambar-gambarnya cukup jelas. Silahkan nanti teman pintar pahami lebih lanjut. Dari gambar yang sudah kekar berdasarkan reaksi batuan terhadap stres atau compressional stress. Yang pertama adalah kekar tarik atau tension joint. Terjadi jika adanya tarikan dari dua sisi. Dari arah kanan menarik, dari arah kiri menarik, sehingga akan mengalami rekahan ya, membentuk rekahan atau retakan atau bolongan seperti itu. Kemudian ada extension joint atau release joint. Terjadi jika adanya tekanan dari dua sisi. Dari dua sisi itu saling menekan, sehingga di sini misalkan nih balok yang tadinya batuan yang bentuknya seperti balok, bentuknya sempurna, ketika ditekan maka akan terdapat tonjolan-tonjolan. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah yang tadi, yaitu kekar tiang, karena adanya tekanan dari dua sisi. Kemudian ada shear joint atau kekar gerus.
retakan yang saling berpotongan. Nah, ini biasanya hanya bergeser ke kanan dan juga ke kiri saja. Itu adalah jenis kekar berdasarkan compressional stress-nya. Oke, teman pintar semuanya, untuk pembahasan tentang tenaga endogen tektonisme cukup sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya, kita akan menjelaskan materi seisme, yaitu tentang gempa bumi. Nah, materi yang sangat asik bukan? Dimana kita akan mempelajari tentang apa itu gempa bumi, macam-macamnya apa saja, bagaimana cara terjadinya, dan juga berkaitan dengan tsunami tentunya. Nah, jadi supaya teman pintar tidak ketinggalan tentang update-update video kita, jangan lupa teman pintar ikuti channel YouTube Kita Pintar ya, supaya aku lebih semangat nih dalam update-update video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen tentunya. Oke, see you in the next video. Sampai jumpa. Terima kasih.